Bismillahirrahmanirrahim. Acara digitalisasi untuk produk-produk yang ada di saya nyatakan dibuka. Sekarang ini kan kita sedang menghadapi revolusi industri 4.0 dan society 5.0, yang mana situasi ini mendefinisikan bahwa teknologi dan manusia itu mau tidak mau harus hidup secara berdampingan. Nah, untuk itu kira-kira nih Pak, sudah sejauh mana sih pengaplikasian branding potensi pariwisata secara digital yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, khususnya Dispora Budpar? Salah satu program yang ada di Dispora Budpar Kota Tasikmalaya memberikan satu pelatihan atau sosialisasi tentang digitalisasi. Mau nggak mau yang namanya potensi-potensi pariwisata harus menggunakan yang namanya digitalisasi. Bagaimana yang namanya branding dan pemasaran dan penjualan itu harus dilaksanakan dengan digitalisasi. Beruntung sekali orang-orang sekarang itu bisa melaksanakan promosi itu dengan digitalisasi. Beda dengan zaman-zaman sebelum ada gadget ya, di mana penjualan segala macam itu dilakukan door to door. Sekarang gunakanlah digitalisasi dengan baik dan benar, dengan kearifan lokal, dengan sumber daya yang ada digunakan sebagai alat promosi itu di bidang digitalisasi. Pergunakan itu. Dulu kan tidak ada yang namanya Google, tidak adanya WA, tidak adanya Twitter, segala macam. Sekarang sudah ada, gunakanlah itu digitalisasi itu untuk promosi daripada pelaku-pelaku yang ada di pariwisataan. Saya kira ini merupakan satu situasi kondisi yang harus digunakan oleh para pelaku-pelaku di bidang pariwisataan. Sekali lagi, walaupun dikatakan bahwa pariwisata itu adanya di hilir, di hulunya beberapa bidang yang lain, silakan gunakanlah yang namanya promosi dengan digitalisasi, sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Berkaitan dengan digital marketing dan selling yang sepertinya sudah banyak digunakan di era sekarang ya Pak, sebenarnya ada nggak sih hal-hal yang sebaiknya tuh dihindari gitu agar tidak terjadi kegagalan dalam digital marketing dan selling ini? Sebenarnya sih basic banget ya terkait digital marketing. Sebenarnya sih itu kan hanya sekedar salah satu cara aja untuk kita melakukan strategi marketing. Supaya tidak miss, itu kita harus analisa pasar dulu. Jadi analisa pasar ini nanti bisa mengarahkan kita, menentukan kita strategi marketing apa yang cocok untuk kita bisa apa istilahnya itu sasar si customer. Nah, termasuk digital marketing. Jadi analisa pasar ini penting sekali ketika kita pengen tahu sebenarnya karakter si customer itu apa sih. Sehingga ketika bicara digital marketing, kita tentukan media apa atau platform apa yang cocok untuk si menjangkau customer tadi gitu kan. Jadi kemungkinan untuk miss-nya itu akan sedikit terkurangi kalau kita melakukan analisa pasar terlebih dahulu. Ya, berarti harus tahu betul akan target pasarnya ya Pak ya? Betul, itu basic banget dan saya pikir untuk semua teman-teman gitu yang mau melakukan strategi pemasaran apapun termasuk digital marketing ini harus melakukan itu. Mungkin kesan dan pesannya akan seperti apa, dan juga mungkin boleh
ujangan atau petua untuk para calon-calon pengusaha ini? Kalau untuk dari saya, masalah di penjualan online ini gini, kuncinya yang satu tetap eksistensi. Ya, yang kedua update kemampuan, dalam artian kita jangan merasa nyaman dengan kemampuan kita saat ini. Besok, lusa atau sebulan ke depan pasti ada perubahan gaya pasar baru, cara penjualan yang lain. Era digital ini bukan era bukan era santai-santai gitu. Jadi nggak ada orang yang udah nyampe ke atas diam terus di atas, nggak akan. Intinya jadi kita harus update ilmu lah. Update ilmu ya, karena ya bisa jadi tren sekarang di Instagram belum tentu kan di Instagram ya. Jadi tahun kemarin kita di Instagram dapat banyak, kita telat lari ke TikTok, nggak ada, kabur. 2 kunci dari owner Kamiya Staff ini, yang pertama eksistensi, yang kedua upgrade ilmu, link dan lain sebagainya ya. Oke.